Selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Pastor Abehud Bawaci. Dan malam hari ini saya dan beliau mendapat tema yang cukup eh, tajam, dalam, dan luas tentang esensi kekristenan. Baik, saya coba masuk lebih dulu menyapa Anda semua. Dan sepertinya Pastor Abehud sudah bergabung dengan saya coba sapa ya malam hari ini. Ya, saya sedang menunggu terhubung dengan Jakarta. Ya, sepertinya koneksi saya langsung tersambung. Selamat malam, Shalom. Shalom Pak Pendeta. Ya, Pastor Abe apa kabar? Luar biasa. Shalom. Ya, tadi saya di pembukaan menyatakan bahwa saya sedang menunggu tersambung dengan Jakarta. Betul? Posisi Anda sedang di Jakarta, Pastor Abe? Tidak, saya di Kalimantan, cuma jamnya sama dengan Jakarta. Oh, oke. Iya. Berarti jam Anda sama dengan jam Jakarta. saya, Pastor. Oh, puji Tuhan. Iya. Ya, kita kenalan dulu deh. Iya. Di Kalimantan, tepatnya posisi di Kalimantan bagian mana nih? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat di Ya. Sanggau, Kabupaten Sanggau, sekitar 4-5 jam dari Pontianak. Ya. Iya. Agak jauh dari Pontianak ya, Pastor ya? Iya, iya, betul. Iya. Boleh tahu berapa lama Pastor Abe dan keluarga menggembalakan jemaat di sana? Hampir 22 tahun ya. Hampir 22 tahun. Ya. Dan hari Iya. ini gereja yang digembalakan, kalau tidak salah GBI, betul? Iya, betul Pak Pendeta. Boleh diperkenalkan, Pastor? Di Gereja Betel, Kalimantan Barat, kami ada empat cabang di kabupaten, satu di Pontianak, 3 di Sanggau, Sekadau, dan Nangapino, dan ada 4 lagi di pedalaman, Kambung, Unang, Ciau, dan Muko. Jadi ada 8 di sini. Luar biasa, perkembangan dalam 21 tahun menjangkau begitu banyak tempat sampai di pedalaman. Iya, betul. Anda sendiri posisi 4 jam dari Pontianak. Yang di pedalaman ini saya bisa bayangkan lebih jauh lagi ke dalam ya? Tidak jauh sebenarnya, tapi jalan yang sulit. Jalan yang sulit. Akses. Iya, akses ke sana sulit, ya. Karena Oke, baik, kalau begitu. ada dua cara kita pergi ke kampung, satu melalui air dan satu melalui darat. Kalau memang tidak memungkinkan melalui darat karena hujan, maka kita melalui air karena airnya naik. Jadi kita lewat air. Kalau tidak lewat air karena musim kering, musim panas. Karena kalau musim air surut kita lewat darat karena batu-batu yang ada di Riam itu timbul. Jadi kita tidak bisa melewati dengan kapal air atau motor air gitu, ya. Oke. Jadi aksesnya ada 2 tetapi kondisional ya. Ada yang bisa lewat air, bisa lewat darat tergantung cuaca. Oke, Pastor, tentang keluarga bagaimana? Menikah dengan siapa, dikaruniai berapa putra-putri? Saya menikah dengan istri 1, namanya Esni, dan kami punya 3 anak.
Iya, satu sudah kuliah, yang nomor 2 SMP baru naik kelas 2, yang paling kecil ada baru kelas 1 SD mau naik kelas 2. Oh, Jaraknya jaraknya jauh, agak jauh. jauh ya. Iya, iya, Luar biasa. Ya, iya, baik. Perkenalan terakhir adalah Pastor Abehud, iya. angkatan keberapa di STTB Tani, dan Anda menempuh pendidikan di STTB Tani dalam kurun waktu berapa tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau tidak salah saya 92, tahun 92. 92. Iya, tahun 92 dan saya menempuh sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lebih selesai. Ya, 3 tahun lebih. Ya, sekitar 95 selesai begitu ya, Pastor ya? Iya, 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 iya. Itu 95. angkatan berapa? Kalau ingat, Anda angkatan Saya, berapa? kalau dulu saya ketika IKB berubah menjadi STT. Oh, oke. Jadi Iya, pada berarti waktu saya, angkatan, dua angkatan di bawah saya kalau tidak salah ya, atau satu iya, angkatan? eh 2 angkatan. Saya di atas saya Pak Pendeta Yan Parangan. Oh, oke. Baik, kalau begitu Iya, masih sempat mendengar tentang IKB beralih ke iya, STTB. iya, Luar betul. biasa. Iya, Banyak kenangan ketika ada di Banjarjo, pindah ke Semolowaru Elok, iya, tetapi kita tidak akan bahas itu karena iya, kenangannya pasti kenangan yang sangat indah, iya. khususnya di California. Oh ya, dan di Kentucky. Mungkin teman-teman lain tidak pernah tahu tentang California ya. Mungkin saya bisa Iya, jelaskan sedikit kepada anak baru di STT atau angkatan jauh di bawah kami. Dulu kami tinggal di Wisma Betani dan tempat makan kami itu adalah satu warung kecil di pinggir kali. Nah, karena ada begitu banyak tamu datang ke mes, ke apa, Wisma Saraswati, Wisma STT, kalau kita pergi makan, ditanya itu malu kalau bilang makan di pinggir kali. Jadi istilah kita, makan di mana? Kali, California. Gitu. Dan di sana kita bisa utang ya, nulis ya. Udah lunas ya utangnya, Pester ya? dulu ada yang beberapa tidak lunas dan kami harus lunaskan. Oh, oke, siap. Dengan cara Baik. urunan, dengan cara urunan. Iya, Ya, iya, oke. Pester AB, malam hari ini tema yang diberikan untuk Anda dan saya itu cukup tajam, dalam, luas, dan lebar tentang esensi kekristenan. Tentu iya, pengurus grup ini, grup IKA, punya alasan memberi tema ini untuk kita berdua gali. Karena ini sesuatu yang saya pikir kembali akan meletakkan dasar ya. Kalau iya. misalnya ada yang mulai goyang, ada yang mulai doyong, akan kembali ke dasar yang benar, esensi kekristenan yang sesungguhnya. Menurut Anda, Pastor AB, mengapa kita perlu kembali mendialogkan, membicarakan tentang esensi kekristenan ini? Ya, karena kalau saya pikir, jangan sampai kita membangun rumah terlalu tinggi, kita lupa meletakkan sebuah dasar. Sehingga akhirnya semua pekerjaan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Itu. Jadi tentunya kita kembali kepada pikiran awal. Tapi kalau bangunan, kita kembali kepada awal, berarti kita harus bongkar dari awal. Dan itu sangat-sangat merugikan kita sendiri. Jadi sebelum Hmm. kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami ini lebih dalam. Hmm. Apa yang menjadi fondasi dalam kekristenan. Itu sebabnya kita menggunakan kata esensi ini untuk kita Oke. bahas. Iya, Apakah iya, Anda melihat ada begitu banyak hamba Tuhan dan dalam konteks kita malam hari ini, alumni STTB Tani,
melangkah sudah begitu terlalu jauh, bangunan itu sudah begitu tinggi, tetapi kalau melihat dasarnya sebenarnya begitu keropos dan tidak kuat. Apa Anda melihat seperti itu? Saya tidak tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi di kemudian daripada angkatan-angkatan berikut. Tetapi saya pikir esensi itu menjadi hal yang penting. Kalau kita sama saja dengan kita coba berlayar lebih jauh, tapi kita lupa semua yang sebenarnya diperlukan untuk itu. Dan kita sampai di waktu tertentu atau di tempat yang terlalu jauh atau terlalu dalam, kemungkinan mencelakakan kita jauh lebih besar. Seperti pelampung atau hal-hal lain yang sangat penting. Ya, jadi ada kalanya ini yang perlu kita bahas malam ini. Tapi kalau saya bisa membuat satu pertanyaan untuk pembahasan ini, Pastor, sebenarnya pertanyaan Pastor sudah begitu jauh juga. Sehingga rasanya kita sudah mau selesai untuk membahas ini. Tapi tidak apa-apa, saya coba dengan satu pertanyaan penting untuk memahami ini adalah bukan apa yang kita kerjakan. Bukan apa, tapi mengapa. Bukan apa, tapi mengapa. Bukan apa yang kita kerjakan, tetapi mengapa kita mengerjakan itu. Itu menjadi penting. Sehingga kita tidak berputar-putar di tempat yang sama. Karena kita tidak tahu mengapa kita mengerjakan itu. Gitu. Ya, nah, itu mungkin pertanyaan, ya itu pertanyaan yang mendasar sekali nanti kita akan bahas. Ya. Jadi saya mencoba melempar pertanyaan untuk membuat kita bernalar jauh, tetapi nanti pelan-pelan kita akan keluarkan hal-hal yang esensial yang akan kita bicarakan malam hari ini. Jadi saya akan pandu begitu rupa talk show malam hari ini untuk kita mencapai target yang bagus, hasil yang bagus, masukan-masukan yang bagus. Saya tadi tertarik dengan statement Anda bahwa untuk membangun kembali dasar yang kuat, terkadang kita harus merobohkan satu bangunan. Dan itu kerugian, itu kita kehilangan banyak waktu. Itu kita mulai dari nol, itu sakit dan lain sebagainya. Tetapi tentunya kita berpikir itu pilihan yang tepat daripada kita melanjutkan sesuatu di atas dasar yang lemah. Yang pada akhirnya tidak saja mencelakakan kita, tetapi juga mencelakakan orang yang kita pimpin. Karena kita kan leader di sini. Bagaimana, Pastor? Iya, saya setuju. Saya setuju. Karena kalau kita membiarkan itu terus berlalu, sama dengan menara Pisa, sudah bengkok baru kita coba luruskan jauh lebih sulit. Jadi lebih bagus kita memang kembali menanyakan seperti tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana, tapi mendasar. Bukan apa yang kita kerjakan, tapi mengapa kita mengerjakan itu. Sehingga kita tahu, ya kita tahu nanti sampai di mana dan bagaimana yang kita kerjakan. Sehingga kita tidak mengerjakan hal yang sama, tapi sebenarnya tidak sampai pada tujuan. Ya. Ya, saya coba memilah esensi kekristenan dari sudut dasar pemahaman kita, dasar panggilan kita sebagai hamba Tuhan dalam melayani Tuhan, dan esensi kekristenan yang menjadi dogma, yang menjadi pengajaran-pengajaran yang mendasar. Jadi ada dua hal besar yang akan kita bicarakan malam hari ini. Yang pertama, kira-kira apa yang menurut Anda mulai bergeser dari hal yang sangat penting menyangkut fondasi kekristenan, bukan motivasi kita sebagai melayani Tuhan. Itu dulu, fondasi kekristenan. Kan kita mengenal, Pastor, bahwa kalau menurut saya esensi kekristenan yang kita bicarakan malam hari ini, semuanya itu ada di pengakuan iman rasuli. Percaya Allah Tritunggal, gereja yang am, firman Allah, dan sebagainya. Apakah ada yang bergeser sehingga kemudian kita perlu mengembalikan hal yang esensial ini? Saya rasa ajaran-ajaran yang kita punya ini sebenarnya sudah cukup untuk membekali kita. Ajaran itu sudah cukup. Bahkan ajaran ini akan banyak menolong kita. Tetapi ajaran itu tidak cukup.
Karena kalau kita coba kembali kepada pastoral, sebenarnya teologi pastoral, kalau kita bicara teologi pastoral, sebenarnya yang kita terapkan kan doktrin. Yang kita terapkan apa yang kita percaya. Jadi itu saya rasa sudah banyak dan cukup bagi orang Pantekosta maupun Calvinis atau yang lain, mereka sudah cukup dasarnya. Tetapi yang perlu dilihat oleh orang luar itu apa yang ada di dalam kita yang kita percaya. Jadi apa yang kita percaya kita keluarkan itu lewat perbuatan kita. Nah, tapi perbuatan kita ini menjadi tidak kuat. Makanya bukan apa juga yang kita kerjakan, tapi mengapa kita mengerjakan. Saya mau kembali kepada pertanyaan itu. Karena kata mengapa itu lebih condong terhadap sesuatu yang ada di dalam kita. Karena yang di luar ini nilainya bisa bermacam-macam. Yang kita kerjakan tuh bisa bermacam-macam yang di luar itu bentuknya. Tapi apakah yang di luar itu esensi? Bukan. Yang kita mau bicara esensi itu malah ke dalam kita, bukan keluar kita. Kedalaman kita, bukan keluar kita. Sehingga yang saya mau bawa ini pada malam ini esensi itu pada jawaban bahwa itu sebuah misteri di dalam diri kita tentang bagaimana kita dengan Tuhan. Itu akan menjadi penting. Jadi itu yang akan saya mau bahas tentang esensi ini, tentang satu misteri yang tidak terpecahkan, atau satu misteri yang kita tidak pernah memikirkan itu karena apakah itu misteri sehingga kita tidak pikirkan, tapi sebenarnya sudah dibawa oleh Kristus sebenarnya untuk kita memahami ini. Tapi mungkin saya bisa membawa pemikiran esensi itu dalam satu ayat dulu ya, mungkin sebagai dasar, Pastor. Ya, silakan. Supaya itu akan mempertajam kita sehingga kita sampai kepada tujuan yang kita akan bahas malam ini. Nah, dalam Efesus 5 ayat 32, itu Alkitab berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Berarti keluarga itu sebuah misteri. Hubungan Kristus dengan jemaat itu sama dengan hubungan suami dan istri. Kenapa saya bilang ini kok tidak bilang hubungan cucu dengan kakek, hubungan anak dengan mama, tapi hubungan istri dengan suami. Artinya hubungan ini begitu spesial. Suami istri itu spesial. Dia tidak akan bisa sama dengan apa dan tidak bisa dibandingkan dengan apa. Hubungan ini sangat spesial. Keterbukaannya, ya penerimaannya, ya kedekatannya, semua ada pada suami istri. Dan hubungan Kristus dan jemaat itu sama dengan suami dan istri. Itu esensi. Jadi kalau istri ini melayani, suami melayani, tapi kalau dia tidak ada esensi namanya hubungan ini, itu jadi lain. Contoh ya, saya lihat pembantu buat teh dengan istri buat teh. Sama-sama buat teh manis. Ya, tetapi satu memiliki bobot yang berbeda. Satu karena kewajiban, satu karena kasih. Maka bukan apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita lakukan itu. Itu menjadi pertanyaan. Nah, apa yang menggerakkan kita melakukannya? Iya, betul. Bukan teh manisnya, bukan apa yang kita kerjakan, itu ya tetap teh manis. Tetapi mengapa itu menjadi sesuatu yang jauh lebih. Nah, kita melayani sekarang ini, Pastor, ada banyak orang melayani kewajiban. Dia bukan mengerti esensi dari hubungan. Nah, saya ambil sedikit, saya tajamkan sedikit ya. Pada waktu Tuhan bilang sama Petrus melayani, Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa pertanyaan itu muncul sebelum pelayanan? Itu mengapa, bukan apa. Tapi esensi ini yang kita harus bangun dalam pelayanan kita. Kita kuat karena esensi ini. Iya. Nah, ini yang kita harus bangun. Nah, ini yang kita pertajam di sini dalam hal ini mungkin. Ya. Sehingga ya. Jadi bagaimana? Ini sangat menarik dan sebenarnya tadi maksud saya untuk hal yang amat sangat serius ini kita akan
ngobrol pelan-pelan dengan grafik yang seperti ini, naik, 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 tapi peser sudah masuk ke situ. It's okay. Iya, iya. Jadi nanti kita akan saling menyesuaikan saja. Ya, Siap. saya setuju Iya. dengan apa yang peser sampaikan tadi, bahwa hubungan Iya. itu adalah esensi. Ini ada Iya. Pastor Harry Moses, karena malam hari ini kan ini grup STTB ya. Jadi kita akan terus merespon siapapun yang bergabung malam hari ini, silakan saja. Pastor Harry Moses menyatakan esensi kekristenan adalah hidup Kristus di dalam kita. Oke, setuju. Cuman begini, Pastor, ini saya mau kembali ke pertanyaan yang kita kan kepengen ya, alumni SCT Betani ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang ujung tombak, menerobos kemana-mana, meletakkan dasar yang kuat, dan kemudian memenangkan banyak jiwa, dan bukan hanya memenangkan, tetapi memuridkan dan mendewasakan, begitu kan? Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu ini ada kasus alumni SCT Betani itu menyatakan bahwa dia telah bergeser dari dasar-dasar pengajaran yang selama ini dia terima di STT, yang menurut dia itu kurang tepat. Dan kemudian dia sekarang ini memegang sesuatu yang menurut dia lebih tepat. Nah, akhirnya di sini saya bingung dengan bicara esensi. Esensi itu kan dasar. Dasar kita sebenarnya kan sama kalau kita lihat alma mater kita. Nah, bagaimana Pastor menanggapi yang seperti ini? Memang Alkitab itu terbuka untuk ditafsirkan. Alkitab itu terbuka untuk dipikirkan, tetapi memang kita tidak bisa hanya pada pengetahuan. Karena kalau pengetahuan kita terjebak. Saya baru membaca beberapa buku, karena kebetulan sekarang saya harus sekolah lagi, rasanya masih bodoh ini, Pastor. Jadi kayaknya sekolahnya tidak bisa berhenti. Memang kalau kita baca Alkitab, tidak berhenti di Palonto ya. Iya, tidak berhenti di Palonto, maju lagi gitu. Iya, lanjut. Karena beliau juga ngomong di samping itu harus ada tambahan kan? Ya, di samping mana saya tidak tahu, tapi pokoknya harus di samping itu. Di samping itu. Iya, di samping itu. Itunya apa saya nggak tahu. Pokoknya ada di samping itu. Jadi, gimana? Saya ketika memahami itu, pertanyaannya sederhana. Apakah membuat dia lebih dekat dengan Tuhan atau membuat dia lebih jauh dari Tuhan? Ya. Karena tidak mungkin itu pengajarannya. Iya, esensinya. Karena pengajaran ini akan membuat kita mencintai Tuhan. Iya. Kalau sampai kita umpamanya saya punya istri, lalu tiba-tiba karena pemahaman yang salah lalu membuat saya lebih tidak mencintai istri saya, kemungkinan pemahaman itu salah. Ya. Ya, jadi harus hubungan ini jangan sampai ya umpamanya contoh ini cuma contoh. Sekali selamat tetap selamat. Lalu sudah kalau begitu saya berbuat dosa saja, nggak perlu tahu pasti selamat juga. Saya rasa itu akan salah. Karena kenapa bisa salah? Kok bisa kita membuat kita lebih arogan, lebih ngawur, lebih kacau? Pasti itu salah. Selama itu merusak hubungan, berarti ada sesuatu yang salah dalam pemikiran kita. Itu. Jadi dengan Tuhan itu tidak mungkin salah. Kita lebih mengasihi Tuhan, ya kita lebih dekat dengan Tuhan dan seterusnya, pasti tidak salah. Kalau membuat kita jauh dari Tuhan, itu pasti salah. Contoh dalam Alkitab, Demas. Demas telah menjauh. Ada apa dengan Demas? Pasti pusat perhatian itu beda. Karena dia mengerjakan, tapi dia tidak tahu mengapa dia mengerjakan itu. Pada apa? Pada tujuan apa? Nah, ini yang membuat kita jauh dari pemahaman itu. Ya.
Oke, jadi Jadi ya, saya menangkap begini, Pastor. Penjelasan Anda cukup jelas bahwa ketika yang kita yakini dan kita anggap sebagai hal yang esensial itu justru menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari sesama, membuat kita arogan, merasa lebih benar dari orang lain dan orang lain tidak benar sama sekali, itu ada sesuatu yang salah di situ. betul. Saya setuju itu. Oke, Iya. ya, oke. Iya. Jadi sebenarnya Iya. sederhana ya. Esensi yang kita pegang itu membuat kita itu makin rendah hati, makin mengasihi Tuhan, dan mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sesimpel itu ya sebenarnya esensi Iya. kekristenan itu. Iya. 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 Bahkan apa yang kita pelajari benar sekalipun, tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu jadi salah juga. Maksudnya bagaimana ini? Ah, begini. Ya, kalau Paulus berkata, ya kalau Paulus dia makan apa saja kan tidak menyangkut surga dan neraka sebenarnya. Berarti apa saja dia makan. Ya, Kan tidak ada salah. Tetapi ketika dia lihat orang yang lemah iman, kalau dia makan makanan itu dan menjadi batu sandungan, lebih baik dia tidak makan. Yang dia anggap itu benar saja, dia harus rela hanya untuk orang lain loh. ya, Nah ini jarang sekali teologi yang model begini. Sekarang teologi rasa benar ya kita labrak semua orang. Tapi padahal ada teologi yang saya kasih tahu ini, teologi yang beresensi tinggi itu, teologi yang beretika. oh, wow, Ini kita tidak pernah bahas teologi yang beretika. Kita hanya bahas teologi kontemporer. Wah, teologi apa lagi banyak. Pernahkah ada satu buku yang tulis teologi beretika? Itu nggak ada. nah itu belum ada. Pastor harus tulis buku itu. Terima kasih untuk itu ya. Dengan ya. Ya. Saya memberi pengantar di depan buku itu. Tetapi Siap. ini menarik. Ini menarik. Jadi teologi beretika itu akan membuat kita menjadi hamba Tuhan yang santun kan? Betul. Ya. Ya. Karena saya melihat ketika ada orang-orang yang mencapai pemahaman tertentu, mereka tidak bisa lagi sama dengan yang dulu kita kenal mereka begitu. Iya, iya. Mereka itu melihat kita, mereka merasa kasihan dengan kita. Karena kita belum menemukan seperti yang mereka temukan, gitu kan. Mereka merasa kasihan, sakno, orang Surabaya bilang. Ya. Lalu kemudian ada unsur arogansi dan sebagainya. Dan kalau mendengar penjelasan Pastor tentang esensi dari tadi, itu ada something wrong di situ, ada sesuatu yang keliru. Ya. Ya. Oke, Pastor, kita perdalam, kita gali lebih dalam perbincangan kita malam hari ini. Tadi saya menangkap esensi yang Pastor betul-betul ingin bahas dan tekankan adalah hubungan. Iya. Kita melakukan sesuatu bukan karena apa, tetapi mengapa kita melakukan. Iya. Bisa nggak saya dan teman-teman yang sedang mengikuti live on Instagram malam hari ini mendengarkan penjelasan apa yang seharusnya menjadi dasar kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Mengapa kita melakukan itu bagi Tuhan? Iya. Jadi sebenarnya ketika kita bertanya mengapa, yang kita jawab adalah alasan. Alasan yang kuat kita melakukan itu. Nah, pada waktu Yesus bicara kepada Simon Petrus, dia pingin Simon Petrus tahu mengapa dia melakukan itu. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah dombaku. Jadi kasih itu adalah dasar untuk kita punya alasan melakukan itu. Jadi dasar kasih. Kasih itu esensi. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, alasannya tidak lain, kasih. Karena begitu besar kasih. Kasih ini menjadi dasar. Kasih ini menjadi satu alasan dia mengerjakan itu pada kita. Dan dia mau kita mengerjakan juga pada dia dengan hal yang sama, dengan dasar kasih.
Dia ingin kasih tahu kepada kita bahwa dia mati karena kasih. Dalam kitab Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia merelakan, mengaruniakan itu. Kasih itu yang dia minta, kita melakukan hal yang sama pada dia, kasih. Itu sebabnya dasar kasih ini, hubungan ini adalah esensi. Hubungan ini adalah kuat untuk kita membangun satu keakraban atau satu pengertian di sana. Jadi ya seorang istri melayani itu ya karena kasih itu. Dan itu misteri itu yang kita pecahkan malam ini sebagai sebuah esensi. Nah, kalau saya maju lebih dalam lagi, bahwa Tuhan bilang begini, pada waktu itu, Matius 7:23, pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka bilang, aku bernubuat demi namamu, aku buat ini demi namamu, aku buat ini demi namamu. Tapi mereka melakukan itu apa? Bukan mengapa. Mengapa mereka melakukan itu? Itu yang perlu ditanyakan. Jadi yang Tuhan tanya tuh mengapa? Jadi kamu pembuat kejahatan, kamu tidak ada mengenal aku, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau tidak mengenal itu ya seperti suami istri, gnosko, hubungan yang dekat. Aku tidak punya hubungan denganmu. Kayak orang tadi melayani saya, pembantu melayani saya, kasih teh, kasih apa, hanya kewajiban. Dia tidak punya esensi di dalamnya. Dia tidak punya satu hal yang penting, yaitu kasih. Jadi Tuhan bilang, kamu melayani, yang ini yang mengerikan, Pastor. Kita sudah terlalu jauh melayani, kita sudah terlalu jauh memenangkan orang, kita sudah terlalu jauh langkah kita dalam pelayanan. Akhirnya Tuhan ngomong, aku tidak kenal engkau. Aku tidak punya keintiman dengan engkau. Aku tidak punya hubungan dengan engkau. Itu kan mengerikan. Kenapa itu kita pertanyakan? Mengapa, bukan apa. Sehingga ini menjadi menarik bagi kita malam ini untuk kembali memikirkan apakah kita punya alasan yang kuat untuk melayani. Apakah kita punya hubungan kasih yang kuat untuk melayani? Itu yang perlu kita bangun dalam pelayanan. Sehingga kita tahu apa itu kira-kira intinya. Ya. Waktu kita ospek dulu, kita kan ditanya motivasi kita datang sekolah Alkitab kenapa? Iya. Dan memang dengan polosnya kadang-kadang kita mengatakan, dulu teman saya dia bilang, saya disuruh opa saya sebelum dia meninggal. Dan banyak alasan lain. It's okay lah, tetapi ketika kita melebur memenuhi panggilan Tuhan, mestinya kita membenahi esensi dasar panggilan kita. Karena apa? Mengapa kita melakukannya? Iya, betul. Betul. Begitu ya, Pastor ya? Iya. Saya tambahkan sedikit, Pastor, bahwa pada waktu orang makan roti dan kenyang, Tuhan bertanya, apakah kamu ikut saya karena engkau lihat 5.000 orang itu makan? Kau ikut saya karena kamu makan itu. Itukah alasan kamu mengikuti saya? Sebenarnya Tuhan bertanya alasan itu. Dan terakhir saja dia ngomong sama Petrus, dia menanyakan alasan itu. Kalau engkau mengasihi aku, baru langkah berikutnya melayani aku. Kalau itu tidak ada, kita tidak ketemu itu. Tidak ketemu esensi dari apa yang kita lakukan. Kira-kira begitu, Pastor. Oke. Ya. Ikut saya mau tanyakan. Karena alumni kita pasti kan minimal lah dia itu wakil gembala atau apapun seusia kita kan. Iya. Ciri-ciri orang yang melayani Tuhan karena dia mengasihi Tuhan di masa kini, di era saat ini, itu ciri-cirinya seperti apa? Sehingga bukan lagi hal yang lain menjadi dasarnya, tapi satu hal, yaitu hubungan kasih. Dia mengasihi Tuhan. Ciri-cirinya hamba Tuhan yang melayani karena mengasihi Tuhan, gembala sidang yang menggembalakan karena mengasihi Tuhan. Itu seperti apa, Pastor? Ya, kalau saya pikirkan seperti apa sekarang, ya, kan kalau kita mengasihi seseorang kan bukan karena
bukan karena ada sesuatu yang dia miliki, tapi karena kita mengasihi pribadinya. Kita lakukan apa saja, dan orang yang mengasihi itu dia tidak akan pernah minta balasan dari apa yang dia kerjakan. Jadi sekarang di pandemik ini kan semuanya lakukan sesuatu, ya tidak ada sesuatu yang dia dapat sekarang. Saya beri contoh, saya nggak usah contoh yang lain, saya aja. Sudah 3 bulan ini tidak ibadah. Kalau orang hidup karena kolekte, ini paling berbahaya. Ya, ini saya bicara sebagai seorang gembala yang hampir 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Baru kali ini saya lihat pelayanan yang sungguh-sungguh penuh dengan kerja bakti. Tidak ada apa-apa yang kita terima, lalu sekarang kita berkhotbah melalui Zoom, tidak mungkin kan persembahan bisa di-download kan? Nah, lalu bagaimana? Bisa ditransfer sebenarnya. Ya, bisa. Tetapi kita tidak bisa. Ya, saya lihat sekarang pendeta sudah mulai pengumuman. Tapi kan pengumuman dilihat orang, wah, pikiran jemaat ini pendeta tidak beriman, ini mungkin ya. Jadi serba salah. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan sekarang? Kita betul-betul tahu bahwa memberitakan Injil itu upah. Bukan setelah memberitakan Injil baru dapat upah, tidak. Pemberitaan Injil adalah upah, kata Paulus. Paulus berkata apa? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dan upahku adalah memberitakan Injil. Kenapa Paulus begitu tidak pusing dengan hidupnya? Paulus itu dia tidak pusing dengan penghidupannya. Dia berkata, saya seperti seorang prajurit, dia ajar kepada Timotius. Yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri. Coba lihat kalau anak kita mengasihi, atau istri kita mengasihi kita dengan setulus hati. Dia tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Adakah istri saudara hitung-hitungan, saya laundry baju di rumah berapa bayarnya, saya cuci piring berapa bayarnya. Kalau pembantu akan tanya begitu, saya dibayar berapa? Nah, di situ tahu. Motivasinya berbeda. Nah, esensinya sudah lain. Nah, kita tahu di pandemik ini, apakah dia melayani karena ada pemberian atau tidak. Kalau dia tidak berpikir itu, nah itu mungkin kemurnian yang ada pada dirinya. Oke, berarti dengan kata lain, Tuhan mengizinkan COVID-19 ini ada, salah satunya adalah memurnikan para hamba Tuhan ini. Ya, saya setuju. Kembali kepada memurnikan bagaimana esensi panggilannya, betul enggak? Iya. Atau mogok karena tidak menerima sesuatu begitu. Iya. Jadi pastor, ya, memang terasa agak sedikit membawa kepada hal yang memang agak ini. Tapi saya merasa bahwa ikut Tuhan itu adalah pikul salib dan sangkal diri. Setelah pikul salib dan sangkal diri, baru ikut aku. Bukan ikut aku dulu, nanti sangkal diri dan pikul salib belakangan. Tidak, sangkal diri dan pikul salib baru ikut aku. Jadi sebenarnya ketika kita ikut Kristus, sebenarnya kita sudah harus tahu resiko. Dan semua perjanjian baru berbicara bahwa salah satu panggilan tertinggi, salah satu panggilan adalah menderita. Dia berkata, ya kita dapat kasih karunia bukan percaya saja, tapi menderita. Nah, khotbah salib seperti ini, khotbah penderitaan seperti ini, kita sudah menghindari. Padahal janji nikah, salah satunya adalah bahwa kalau kita itu dalam susah, dalam duka, kita hanya maut yang bisa memisahkan kita. Kita tidak boleh lepas. Nah, hubungan yang misteri ini kita terapkan di dalam hubungan kita dengan Kristus. Ketika kita menghadapi persoalan yang begitu berat di dalam pelayanan kita, kecintaan kita kepada Tuhan tidak berkurang. Tidak berkurang bergantung kepada apa yang kita terima. Tidak. Kita tetap mengasihi Tuhan apapun dan bagaimanapun. Jadi kita punya alasan, harus tanya kepada alasan yang sesungguhnya. Untuk apa itu semua? Iya. Nah, kalau itu kita kuat, aman kita. Aman. Iya. Ya. Ya, Pastor AB, waktu kita online on Instagram itu cuma 60 menit, 59 menit sekian.
Iya. Dan waktu kita terbatas, saya tidak pakai timer, cuman saya menginformasikan kepada teman-teman yang sedang mengikuti live malam hari ini, yang mau nimbrung, mau ngobrol, bertanya, silakan. Menyangga juga boleh, akan menjadi diskusi yang hangat. Ini masih dari Pastor Heri Moses ini, hamba Tuhan dari Sungai Seberang. Sungai Seberang apa Raja Seberang tuh? Pokoknya seberang-seberang deh. Iya. Menyatakan begini nih, Pastor Heri Moses. Mengapa Tuhan Yesus harus bertanya sampai 3 kali di Yohanes 21? Karena Tuhan Yesus ingin Petrus memahami hubungan esensi yang benar dan kuat dengan Kristus. Masuk, bungkus. Masuk. Betul ya? Bungkus. Ya. Oke. Ini ada yang hanya melambai, setuju idenya, Ibu Sepsi. Lalu yang lainnya silakan ya. Kami akan langsung merespon, begitu kami bisa membaca apa yang Anda tulis di wall, kami akan langsung merespon. Cuma Pastor Abehud, Ya. kerinduan kita bersama dan saya percaya juga kerinduan pengurus dari IKSTTB ini adalah bagaimana alumni tetap berjalan di jalur yang benar. Izinkan saya menanyakan satu hal dan tolong dijawab dengan jujur. Apakah dasar-dasar esensial yang diletakkan oleh dosen-dosen kita dengan penuh pengorbanan dulu itu, hari ini setelah kita berjalan ada yang 20 tahun, bahkan 20 tahun lebih meninggalkan STT kita, apakah dasar-dasar yang dulu diletakkan itu ada yang melenceng atau kurang pas? Sehingga kemudian alumni, karena kita bicara konteks alumni, kita sedang membangun alumni, saya tidak mau terlalu teoritis dan sebagainya, sehingga kemudian alumni memandang STTB Tani itu dulu sempat meletakkan dasar yang menurut dia kurang tepat. Menurut pengamatan Anda, Pastor, apa seperti itu? Tidak. Tidak. Saya memiliki guru-guru yang memang mengajar dalam S1 itu memang terbatas pada ajaran S1, bukan S2, bukan S3. Jadi artinya situ sudah cukup sebenarnya. Saya pernah bertanya sama Pak Stephen. Pak Stephen bilang apa? Saya kalau jawab sekarang Anda sudah lulus. Artinya bahwa saya harus belajar lagi untuk itu. Masih banyak yang saya harus pelajari. Rupanya ketika saya sekolah dan tambah saya sekolah, lagi mengikuti program yang lebih tinggi, dan sekarang juga masih sekolah. Saya lihat ada banyak hal yang memang kita dapat di berikutnya. Tetapi dasar di sana udah cukup bagi saya. Sangat Betul. sudah cukup. Lengkap. Tetapi lengkap. Tetapi yang menjadi masalah adalah tadi yang pastor katakan, dia masuk itu untuk apa? Kesaksiannya apa? Dulu ada yang masuk itu memang karena disuruh kakeknya, karena dipaksa, karena dia memang begitu. Ya ini akan, kalau dia tidak bereskan, di tengah jalan pun memang dia hancur. Contoh, Yudas. Ya. Yudas dari awalnya memang kacau. Nyopet-nyopet sedikit, ambil-ambil sedikit. Gak berubah. Sebenarnya Tuhan juga tidak suruh dia masuk ke neraka loh. Tapi karena dia dalam perjalanan itu nggak pernah mau berubah, terus saja terus. Berapa kali Tuhan bilang terus. Bahkan bilang iblis itu bukan cuma kepada Yudas. Kepada Petrus juga Tuhan bilang iblis dia. Tapi kan berubahnya ini. Oke. Nah, ya, jadi bukan pengajaran guru saya semua top. Jadi kita sepakat bahwa dasar yang diletakkan oleh dosen-dosen kita yang berjuang bersama dengan kita juga berjuang makan tidak makan waktu itu, itu adalah dasar yang benar, lengkap, dan kemudian yang lain yang kita terima itu hanya sebagai apa ya? Kalau menurut saya itu sebagai nutrisi tambahan kalau diibaratkan seperti itu, karena kita sudah menerima yang pokok dari dosen-dosen kita. Jadi saya katakan STTB Tani itu top, Tuhan pakai untuk membangun satu pasukan hamba-hamba Tuhan yang punya kredibilitas. Ini kita merespon dulu nih, ada beberapa tulisan. Maksud Anda Maria Ong,
Harusnya Walden itu wawancaranya sama aku. Oke, Mr. Sepsi, diagendakan saya wawancara sama Maria Ong. Kita akan bahas hal-hal yang itu. Yang lainnya apa ini? Oke, ya. Hanya melambaikan tangan, merespon puji Tuhan, Palangkaraya. Siapa ini? Pak Jos di Palangkaraya ini siapa ini? Pak Ardian. Oke. Oh, Paul Andra. Pester Betani. Luar biasa loh ini di Jakarta. Selamat malam. Iya, siapapun Anda ya, Pester Cornelius. Lalu, oke. Tambah endut ya. Siapa ini tambah endut? Ya sudahlah, nggak usah dibahas. Namanya juga social distancing. Semuanya gendut. Oke, ada yang setuju 1000%. Melayani karena mengasihi Tuhan. Jadi tema kita Senin lalu. Baiklah kalau begitu. Siapa ini? Dari Labuan Bajo, NTT. Niluh Gede Saryani. Oke. Angkatan keberapa Anda? Saya agak lupa. Oke. Salam untuk NTT, Labuan Bajo. Lalu kemudian, oke, terima kasih Pester Cornelius. Ada Pester Bima. Hai Bima. Bima Sakti. Oke, Paul Andra. Setuju Pastor, ikut Kristus harus tahu resiko. Resikonya enak katanya. Mantap, ini Betani banget ini. Pastor, kita kira-kira sudah jalan berapa lama? Masih ada berapa menit ya? Saya minta teman-teman yang sedang mengikuti online malam hari ini informasikan kami sisa waktu kira-kira berapa lama ya diperkirakan, karena kita tidak mau kehabisan waktu putus begitu aja, harus putus baik-baik. Oke, Cornelius, dosen-dosen sudah meletakkan dasar yang baik bergantung dari kita alumni yang mengimplementasikan ajaran yang sudah diletakkan oleh dosen-dosen. Setuju? Jasanya tiada tara. Oh, itu banget. Banget. Dosen itu bukan cuma ngajar ya, kadang ngasih makan kita dulu. Oke. Ya, Pester Abehud. Ya. Menurut Anda, setelah kita mendapatkan dasar esensial yang komplit dari para dosen kita untuk penggembalaan yang lebih efektif, menjawab kebutuhan kekinian, apalagi yang perlu kita tambahkan dan perlu kita pelajari supaya betul-betul pelayanan kita efektif dan efisien. Jadi begini, tentunya di dalam pelayanan ini tidak sekedar punya hati, tetapi juga punya skill atau kemampuan. Oke, 10 menit waktu kita, 10 menit. Ya, tidak sekedar hati itu esensi sekali, tetapi harus ditambahkan kemampuan-kemampuan yang lain seperti manajemen gereja, seperti kemampuan berkhotbah, karena skill, itu penting. Ya. Skill. Jadi kemampuan memimpin leadership itu harus ditambahkan, ya. Tapi itu adalah bagian-bagian tambahan yang disebut dengan nutrisi-nutrisi tadi. Ya. Jadi kita punya semangat, tapi kalau tidak sehat kan tidak punya nutrisi, tidak mampu juga melakukan. Lemes gitu ya, kayak doyok itu nggak susah. Jadi itu tambahan. Tapi begini, saya sebelum closing ini, kayaknya saya pingin bicara yang terakhir, yang perlu kita pikirkan dari semua rangkuman tadi mungkin, Pastor. Nah, saya ingin ambil satu ayat lagi untuk menguatkan semua pemahaman tadi pada Wahyu pasal 2 ayat 4 tentang jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang pertama disebutkan. Nah, jemaat ini itu dia punya perbuatan-perbuatan hebat, dia punya pekerjaan keras, dia bisa menguji rasul dan dia itu tidak pernah lelah. Wah, itu banyak nutrisi itu. Dia nggak pernah lelah, tetapi Tuhan mengecam dia karena dia meninggalkan kasih yang semula.
Nah, terjemahan pada Wahyu 2 ayat 4 saya pakai dengan bahasa hari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari. Dia bilang begini, tetapi ini keberatanku terhadapmu, kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Dalam terjemahan King James dia bilang first love. Cinta pertama. Wah, sebenarnya ini keren ini ya. Cinta pertama itu ya, wah pastor sudah mengerti lah ya, itu tabrak angin kita dulu ya. Tidak mau tahu masuk angin atau tabrak angin saya tidak tahu, tapi kita terjang ya. Karena cinta pertama. Jadi cinta pertama ini penting ya. Ini karena ini sebut misteri ya. Hubungan itu misteri. Jadi kegagalan kita bukan karena kita meninggalkan pelayanan sebenarnya. Itu adalah efek. Kegagalan kita yang pertama ketika kita putus hubungan dengan Tuhan. Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Kekeringan terjadi dimulai dari hubungan yang terputus. Kegagalan kita bukan apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita lakukan itu. Dan kenapa terjadi demikian, kita akan pertanyakan itu. Nah, rupanya kata meninggalkan kasih ini, saya pelajari sedikit. Mungkin ada yang lebih pandai dari saya untuk masalah bahasa ya. Tapi kata ini dia menggunakan kata apiemi. Apiemi ini dalam bahasa Yunani itu auris aktif indikatif. Jadi kenapa ini? Sesuatu yang pernah kita lakukan, yang tidak kita lakukan lagi. Maka bersifat auris. Itu sebabnya kata meninggalkan, menyuruh, pergi, itu pernah kita buat. Jadi arti kata itu tuh bisa menyuruh pergi, membiarkan, meninggalkan, menghapuskan, menyerahkan, menceraikan malah. Kalau kata menceraikan itu, sudah ada hubungan, tadi ada awalnya punya hubungan, tapi ditinggalkan, first love-nya ditinggalkan. Diceraikan. First love. First love, ya oke. Kayaknya bahasa Inggris kurang bagus saya ya. Ya, bahasa Inggris campur sedikit dengan bahasa Dayak gitu loh. Ya. Jadi first love, oke. Cinta pertama ini terputus. Dia tidak terulang kembali. Ya. Jadi kalau kita paling bahaya tuh kalau cinta lama bersemi kembali itu kan berbahaya, itu yang kalau yang dulu. Yang sekarang itu yang aman, itu yang cinta sekarang ini bersemi lagi nggak apa-apa. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bahwa memang kalau kita tinggalkan itu, maka semua yang kita lakukan tadi tetap dicela. Bukan apa yang kita buat, tapi mengapa kita membuat itu. Itu penting. Okay, alasan siap. Itu. First love. Ya. Oke, siap. Iya, siap ya. Oke. Ya, begitu. Mister, nanti sedikit kesimpulan, konklusi, lalu nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kesimpulan, lalu kita akan berdoa. Sepertinya saya mengalami kendala koneksi. Bisa mendengar suara saya, Mister? Halo? Bisa mendengar suara saya? Mister Abe? Halo? Iya, terputus. Oke. Putus-putus. Waktunya hampir habis. Tadi ada siapa? Pastor Bawik bertanya, apakah batu sudah menjadi roti? Ada Pastor Bawik bertanya, apakah batu... Ya, Pastor Bawik bertanya, apakah batu sudah menjadi roti, katanya. Ini pertanyaan lucu, tapi karena beliau tidak mendengar. Saya kurang mendengar. Baik, ini kita perlu kesembuhan ilahi untuk pendengaran ya. Sekarang bisa mendengar? Belum. Putus. Dalam nama Yesus, dengar. Oke, bagaimana? Masih terputus. Bisa mendengarkan saya? Saya putus suaranya. Kita berdoa bersama-sama, Pastor. Oke. Silakan Pastor berdoa. Saya berdoa? Betul. Oke.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar banyak esensi dari kekristenan. Bagaimana kami harus melakukan dan alasan-alasan kami melakukan untuk-Mu. Sehingga kami punya alasan yang cukup karena cinta kepadamu. Kami melayani. Tuhan tolong kami kalau kami kehilangan kasih yang semula. Tuhan tolong kami supaya kami kembali kepada kasih itu, supaya pekerjaan kami tidak sia-sia. Berkati Pastor Walden dan juga yang lainnya yang bersama dengan kami mengikuti interaksi atau mengikuti diskusi ini. Tuhan tolong supaya kami semua boleh kembali kepada panggilan kami, lebih bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, dan lebih mengasihi Tuhan. Hamba berdoa, meteraikan. Oke, amin teman-teman. Hal yang kita pelajari bersama malam hari ini, sebagai alumni mari kita kembali dasar yang sudah ditanamkan atau diajarkan oleh para dosen terdahulu bagi kita kan. Nah, semuanya sudah lengkap, benar, dapat dipertanggungjawabkan, tetapi memang kita harus menambah skill kita tadi, sehingga kita menjadi orang-orang yang berdaya guna dan berkembang, dapat mengatasi tantangan zaman, karena memang zaman di mana kita melayani hari ini berbeda. Saya closing, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa ya, follow IG saya, boleh juga subscribe YouTube saya, Walden Rudolf. Ada single saya di sana. Terima kasih teman-teman semuanya.